ya guys. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya akan mengajak kalian melihat bagaimana cara menggunakan ESP8266 untuk mengeluarkan suara. Seperti di awal tadi, sudah kalian lihat, kita bisa membuat ESP8266 mengeluarkan suara melalui sebuah loudspeaker kecil hanya dengan beberapa komponen tambahan saja. Pemanfaatannya bisa untuk berbagai keperluan ya. Mulai dari bel pintu yang unik, media sapaan otomatis di depan gerbang, sebagai feedback dari kondisi-kondisi tertentu, petunjuk arah atau petunjuk waktu secara verbal, dan lain sebagainya. Kalian pasti juga pernah mendengar jingle promosi seperti ini misalnya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an halo. Susu murni nasional. Hal tersebut juga bisa dibuat dengan apa yang akan kita bahas dalam video kali ini. Mari kita mulai. Bagian pertama, hardware. Komponen-komponen yang kita butuhkan dalam proyek kali ini yaitu yang pertama, sebuah keping ESP8266 Development Kit, baik Node MCU maupun Wemos. Saya gunakan jenis Wemos karena yang kebetulan tersedia saja saat ini pada saya. Kedua, sebuah transistor TIP122 yang akan berfungsi sebagai penguat sinyal suara dari ESP8266. Ketiga, sebuah resistor 1 kilo ohm. 4. Loudspeaker 8 ohm mini yang sekedar cukup untuk mengeluarkan suara saja. Kelima, sebuah breadboard tempat merakit rangkaian. Dan yang keenam, 4 utas kabel jumper. Di luar itu, kita juga memerlukan PC atau laptop untuk melakukan pemrograman, sebuah kabel data atau kabel USB, dan akses internet untuk mendownload source programnya, serta untuk melakukan beberapa hal lain yang nanti akan kita bahas. Perakitan rangkaian percobaan kita dilakukan di atas sebuah breadboard. Bagi kalian yang belum tahu, di sini saya coba perkenalkan breadboard secara sekilas. Jadi, breadboard adalah media penyusunan rangkaian elektronika eksperimental yang memungkinkan penyambungan antar komponen dilakukan secara tidak permanen, seperti yang biasanya dilakukan, yaitu seperti di solder misalnya. Dalam sebuah breadboard, terdapat lubang-lubang yang tersusun dalam kolom dan baris. Setiap kolom breadboard yang tak tersekat merupakan satu titik sambungan. Jadi semisal kita hendak menyambungkan antara kabel ini dengan kabel yang ini, maka itu dilakukan dengan menancapkan kabel pertama pada sebuah lubang, lalu kabel kedua ditancapkan pada lubang yang lain yang berada pada kolom yang sama. Maka sekarang antara kedua kabel ini sudah terkoneksi secara elektrikal. Baik, selanjutnya kita mulai merangkai sirkuit percobaan kita. Dimulai dengan menancapkan Wemos ESP8266. Kebetulan dalam proyek ini, semua pin yang kita perlukan berada pada satu sisi saja, sehingga kita bisa menancapkan hanya sisi di mana terdapat pin-pin yang terpakai. Kemudian hubungkan resistor 1 kilo dengan pin RX Wemos dengan cara menancapkan salah satu kaki resistor pada kolom yang sama dengan pin RX. Lalu kaki resistor yang lainnya dihubungkan dengan kaki basis transistor. Kita tancapkan kaki resistor itu dengan lubang yang berada dalam kolom yang sama di mana kaki basis transistor berada. Kaki basis transistor TIP122 adalah kaki yang berada paling kiri jika transistor dilihat dari arah depan. Selanjutnya, hubungkan pin ground Wemos ke kaki emitor transistor TIP122 yang berada paling kanan jika transistor dilihat dari depan. Selanjutnya, hubungkan pin 5 volt atau V-in dari Wemos ke salah satu kaki loudspeaker. Dan hubungkan satu kaki loudspeaker lainnya ke kaki kolektor TIP122. Nah, dengan demikian,
rangkaian ini sudah siap untuk diprogram. Bagian 2, software. Seperti biasa, untuk melakukan pemrograman microcontroller, saya menggunakan Arduino IDE pada laptop. Agar video ini tak terlalu panjang, saya akan men-skip pembahasan tentang Arduino IDE mulai dari saat mendownload, proses install, serta konfigurasinya. Jika diperlukan, silakan tonton video pembahasan tentang hal tersebut pada video awal-awal saya dalam playlist elektronika dan microcontroller. Baik, kembali pada proyek kita. Kalian bisa mendownload kerangka program sketch saya pada alamat Google Drive yang saya cantumkan di deskripsi video. Nama file yang saya bagikan yakni suara isp8266.zip. Silakan kalian download file zip tersebut ke PC atau laptop kalian. Untuk mudahnya, saya simpan saja ke desktop Windows 11 yang saya gunakan. Setelah unduhan selesai, kita akan dapatkan file suara isp8266.zip pada desktop. Kita coba buka dengan mengklik ganda pada ikonnya. Maka di dalam file ini tampak folder dengan nama yang sama, yakni suara isp8266. Folder ini merupakan folder proyek yang nantinya akan di-loading pada Arduino IDE. Di dalam folder itu bisa kita lihat ada dua buah file. Yang satu merupakan file sketch berekstensi .ino dan satu lagi file pendukung berekstensi .h. Karena folder ini merupakan folder proyek Arduino IDE, maka kita perlu mengekstraknya sebagai subfolder standar di mana proyek-proyek pemrograman Arduino IDE disimpan. Untuk mengekstraknya, kita buka folder Documents pada jendela Explorer lain, lalu buka folder yang bernama Arduino, di mana terdapat folder-folder proyek pemrograman Arduino yang pernah kita buat sebelumnya. Kita kembali ke file zip tadi, lalu menyeret folder suara ISP8266 yang ada di dalamnya ke folder Arduino tersebut. Berikutnya kita buka program Arduino IDE. Namun sebelum meloading source kode suara ISP8266, terlebih dulu kita tambahkan library yang berkaitan dengan fungsi-fungsi suara. Cara menambahkannya dengan mengklik pull-down menu Sketch, Include Library, Manage Library, dan tunggu hingga jendela pop-up Library Manager muncul. Pada kolom filter pencarian, ketik ISP8266 Audio, dan tunggu sampai muncul daftar library yang mengandung kata kunci pencarian tersebut. Pilih library yang bernama ISP8266 Audio. Jika library ini belum ada pada settingan Arduino IDE kalian, maka seharusnya akan ada tombol install di sebelah kanan. Namun karena pada saya sudah terinstall, maka tombol tersebut tidak ada, melainkan adanya status installed tertulis berwarna biru cyan yang menandakan bahwa pustaka ini sudah terinstall. Baik, anggap proses instalasi pustaka ISP8266 Audio selesai. Maka kita bisa menutup jendela pop-up Library Manager ini dengan mengklik tombol close di sebelah kanan bawah. Langkah berikutnya, kita buka file kerangka program yang tadi diekstrak, yakni file suara ISP8266 yang berjenis .ino. Kita bisa lihat setelah membuka file project ini, akan kita dapati ada dua tab editor dengan judul Suara ISP8266 dan tab Sound Data.h. Tab berjudul Suara ISP8266 merupakan source kode utama programnya, dan tab Sound Data.h merupakan file pendukungnya di mana kita menyimpan data suara dalam format rangkaian bilangan heksadesimal. Pada saat awal saya mengosongkan data suara dalam Sound Data.h ini. Kalian bisa mengisinya dengan data suara kalian sendiri, baik suara hasil rekaman, efek suara yang bisa didapatkan dari internet, atau suara percakapan yang dibuat dengan AI.
Suara apapun yang akan dimasukkan ke dalam program harus berformat MP3. Dan karena dalam percobaan ini kita akan menyimpan data suara ke dalam memori flash ISP8266, maka usahakan data suaranya jangan terlalu besar. Ada banyak cara untuk membuat data suara dari file MP3. Salah satunya menggunakan utilitas online tomeko.net yang akan saya tunjukkan caranya berikut ini. Alamat URL tools tersebut saya cantumkan di deskripsi video ya. Jadi seperti ini tampilan tools Tomeko yang akan mengubah file MP3 kita ke format heksadesimal. Kita tinggal mengunggah file MP3 yang kita miliki dengan mengklik tombol choose file, dilanjut dengan memilihnya di Explorer, dan mengklik tombol open. Maka sesaat kemudian data hex yang dihasilkan muncul di text box di tengah layar. Kita tinggal mengkopinya ke clipboard dengan mengklik tombol copy output to clipboard, lalu kembali ke Arduino IDE pada tab sounddata.h dan mempaste isi clipboard pada bidang kosong sebelum baris terakhir. Maka sekarang kita siap melakukan proses kompilasi. Hubungkan antara Wemos dengan laptop menggunakan kabel USB. Lalu dari pull down menu tools, pastikan kita sudah mengaktifkan pilihan kecepatan CPU 160 MHz. Sesuaikan juga communication port yang terhubung dengan Wemos agar sesuai dengan konfigurasi Windows kita. Dan terakhir kita tinggal klik pada tombol kompilasi dan upload. Jika saat upload terjadi kegagalan, coba lepaskan dulu kaki restore dari pin RX Wemos dan coba ulangi proses kompilasi serta upload tersebut. Setelah proses upload berhasil, hubungkan kembali kaki resistor dengan pin RX yang tadi kita lepas. Maka jika semua langkah tadi sudah dilakukan dengan benar, kita akan mendengar suara pada loudspeaker. Assalamualaikum, permisi, kula nuwun. Suara ini akan dimainkan berulang terus-menerus dengan jeda 5000 milisecond atau 5 detik. Permisi, kula nuwun. Assalamualaikum, permisi, kula nuwun. Kita bisa bereksperimen dengan source programnya untuk keperluan lain. Mungkin kelak kita akan bahas penggunaannya sebagai alat penyambut tamu secara otomatis dengan menambahkan sensor infrared pada alat ini. Jadi demikian saja video eksperimen menggunakan efek suara pada ISP8266 ini. Semoga bisa jadi inspirasi bagi Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.